Shalom saudara, sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah agar menjadi kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah apakah orang Kristen pasti berbuah? Jadi, apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, "Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu menghasilkan buah roh. Sebab, buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Pertanyaan pertama, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia yang berbuat kebaikan, yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik daripada orang percaya. Hal ini karena semua orang, dimanapun mereka berada, dan dari budaya atau keluarga apapun, bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun, ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi, untuk orang dunia yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya hanya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah, seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada dalam kehidupan seseorang. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Selain Roh Kudus mentransformasi hidup kita, kita pun harus melakukan bagian kita. Kita harus melakukan disiplin rohani seperti saat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang keempat, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon, tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri. Demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya.
orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini mau memberkati setiap kita di ibadah yang pertama di Januari ini. Saya percaya setiap kita karena rindu untuk berjumpa dengan Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala bashikila barata kala basyakara barata kala Pura barata kala basyakala barata kala basyakala bashe Shikita bashe. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Terima kasih ya Bapak, mengundang kami untuk hadir Tuhan bersama-sama Tuhan di GBI Pantai Permata. Bahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada untuk mengikuti ibadah online ya Bapak. Kami percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu melingkupi setiap kami. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh biodara Yesus. Yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru dan semangat yang baru bagi setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Abah, Engkau membawa kami Tuhan memasuki Tuhan di tahun 2026. Tahun Januari Tuhan, kami percaya Tuhan di bulan ini Tuhan, sepanjang bulan Januari ini Tuhan, semua dalam perlindungan Tuhan. Baik Tuhan di dalam kerohanian kami, jasmani kami, Tuhan yang akan memberkati setiap kami. Tuhan akan memberikan hati yang setia, hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Biarlah setiap kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan membentuk kami serupa segambar dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajari kami itu untuk membangun hubungan yang intim Tuhan dengan Engkau Tuhan. Baik Tuhan di dalam saat teduh kami Tuhan, bahkan di dalam komunitas kul kami ya Bapa, kami bisa saling mendoakan Tuhan, kami bisa Tuhan saling menegur Tuhan, dan kami percaya kerohanian kami Tuhan yang sedang Tuhan tertidur Tuhan, Tuhan akan membangunkan setiap kami, Tuhan akan memberikan kasih mula-mula yang baru, Tuhan akan memberikan semangat yang baru di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Abah, beracara Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan yang hadir Tuhan bersama-sama kami di tempat ini. Terima kasih ya Abah, terima kasih ya Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.
Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Wow, berikan tepuk tangan lebih meriah lagi untuk Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita, amin. Semuanya berjiwa muda, amin. Semua punya semangat yang baru, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Kita mau berkirang di dalam Tuhan.
gerakanku, oh oh, dia gerakanku, oh dia gerakanku. Ku bersuka sebab dia gerakanku, ku bersuka sebab dia gerakanku. Ku bersuka sebab dia gerakanku. Masih bersemangat saudara? Colek kanan kiri, ayo kita bersemangat lagi. Wow, semuanya terbakar oleh kebaikan Tuhan. Tuhan akan menunjukkan kasih setianya bagi setiap kita. Allah punya selalu setiap pagi bagi setiap kita yang Dia sediakan. Dia sediakan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Kita mau bernyanyi karena Dia sungguh baik bagi setiap kita. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita. Kita satukan hati.
Bapa, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, yang menyertai kehidupan kami dari pagi, siang, bahkan malam nanti. Engkau selalu baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami hadir di ibadah kami Tuhan di minggu pertama di Januari. Kau selalu menyertai kehidupan kami, keluarga kami, pelayanan kami. Kau sangat baik bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami memang tetap berkata Tuhan baik bagi setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang putus pengharapan mendapat pengharapan yang baru daripada sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih pagi hari ini Tuhan. Beri setiap kami pulang dengan kekuatan baru. Setiap kami yang membawa persembahan kami diberkati Tuhan. Ucapan syukur perpuluhan kami diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahan. Berkati usaha bisnis keluarga besar. Berkati anak-anak yang sekolah di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati rumah tangga suami istri diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kami percaya 2026 penyertaan-Mu dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji termulialah Engkau Tuhan pagi hari ini. Biar persembahan kami memberikan dengan hati yang tulus dan ikhlas di hadirat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan persembahan. Haleluya. Ada sedikit pengumuman untuk kita semuanya. Kita akan kembali lagi call pada minggu depan di hari Rabu jam 7 malam di lokasi masing-masing. Nanti akan diberitahukan di rumah siapa yang di Orchid Garden, bahkan teman-teman kita yang di Bengkong. Saya percaya Tuhan akan memberikan kesetiaan bagi setiap kita untuk hadir pada ibadah call, amin. Dan GC kita akan mulai kembali pada Sabtu depan tanggal 10 jam 2 siang. Kita akan berkumpul di tempat ini bersama-sama. Mari mengajak teman-temannya saudara, anak-anaknya saudara untuk bergabung bersama di tempat ini untuk bertumbuh. Biarlah anak-anak remaja kita, mereka memiliki rasa takut dan gentar akan Tuhan, dan mereka akan dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa, amin. Bagi saudara yang sudah mengikuti acara baptis kemarin, bagi yang masih memberikan Tuhan fotonya untuk sertifikat baptisnya, boleh diberikannya kepada Ibu Gembala kita, Bu Mimi. Ya, ukurannya itu 3x4, 2 lembar. Ya, nanti saudara kalau sudah ada, diberikannya sama Ibu Gembala kita, amin. Biarlah kita selalu semangat di dalam Tuhan. Dan Jumat malam kita di tempat ini ada menara doa jam 7.30 malam. Bagi saudara yang rindu untuk di dalam hadirat Tuhan, kita bisa memuji menyembah Tuhan, kita bisa menaikkan doa-doa kita untuk kita sendiri, untuk saudara kita, untuk kota kita, bahkan untuk bangsa kita, amin. Saya mengajak kita semuanya semakin semangat di dalam Tuhan. Saya percaya sepanjang minggu yang akan datang Tuhan akan memberkati setiap kita, amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi setiap kita. Yes Lord Jesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam
Engkau kuatkan aku bertahan, Engkau harapan dalam kesesakan, Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami bersyukur Tuhan Kau membawa kami Tuhan di tahun yang baru ini ya Bapa. Tidak mudah Tuhan kami melewati Tuhan tahun 2025 ya Bapa. Kami bisa saat ini Tuhan berada Tuhan di tempat ini Tuhan, maka kami diizinkan oleh Engkau Tuhan untuk memasuki Tuhan 2026 Tuhan. Kami percaya Tuhan sepanjang tahun ini ya Bapa, penyertaan Tuhan itu sempurna bagi setiap kami. Kau memberikan setiap kita tanggung jawab yang besar. Tahun ini adalah tahun amanat agung. Bila setiap kita tidak ada yang namanya itu tidak ambil bagian, kami mau katakan Tuhan dan diri kami sendiri, Tuhan bawa kami Tuhan, kami mau bersama-sama dengan Engkau Tuhan, menjadi prajurit dan gagah perkasa Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang berserta dengan kami Tuhan. Bila pada pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang hadir Tuhan, bahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada Tuhan, kami mau sungguh-sungguh Tuhan datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Lawat setiap kami ya Bapa. Mari kita bisa berbahasa roh, kita bangun iman kita bersama-sama. Syakara barata kala barata kala basyakara barata kala barata kala basyakara barata kala barata kala basyakara barata kala basya. Hura barata kala basyakara barata kala barata kala basyakara barata kala barata kala basyakara barata kala bu. Shikila barata kala basyakala la 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 barata kala basyakara barata kala basyakala la 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 barata kala basyakala bo. Shikila la 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 barata kala la 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 barata kala basyakala la 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 barata kala basyakala barata kala basye. Shikila la 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 barata kala basyakala la 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 barata kala basyi. Pura ba 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 barata kala la 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 barata kala basyakala barata kala bu. Shikila basyakala la la basyakala la 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 barata kala basye. Shikila barata kalabu, shakala la 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 barata kalaba, shakala barata kalabashe. Di dalam hadirat Tuhan saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Jangan melihat kanan dan kiri.
Mari pagi hari ini tujuan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Mungkin pada saat tahun 2025 banyak yang kita berjanji sama Tuhan, kita masih belum sempat mengerjakannya. Bahkan kita masih belum tepati apa yang kita perkatakan kepada Tuhan. Pagi hari ini, di minggu pertama di Januari ini, mari kita sama-sama berkomitmen di hadapan Tuhan. Apa yang selama ini yang saudara rindukan, yang saudara mau kerjakan, biarlah kita berkomitmen berkata-kata kepada Tuhan. Pada saatnya di tahun 2027 yang akan datang, kita bisa lakukan apa yang kita rindukan dan kita katakan kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita jarang saat teduh. Berkomitmenlah pada pagi hari ini, Bapa, bahwa saya berjanji akan bersaat teduh di setiap pagi, membangun hubungan yang intim bersama dengan Engkau. Mungkin kita jarang mau menyembah Tuhan. Berkata-katalah sama Tuhan, Tuhan mampukan saya, biarlah saya bisa menyusun waktu dengan baik dan benar, sehingga setiap hari dengan waktu yang Tuhan berikan, saya bisa memuji dan menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Mungkin selama ini kita jarang baca firman Tuhan. Bila kita kata-kata sama Tuhan, Tuhan berikan roh kerajinan bagi saya, sehingga saya bisa setiap hari untuk baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya tahu ini tidak mudah bagi setiap kami. Kami percaya pada saat kami mau, Roh Kudus akan menuntun setiap kami, sehingga pada saat kami memasuki tahun 2027, kami telah siap baca firman Tuhan dengan baik dan benar dari awal sampai akhir. Mampukan setiap kami, sehingga kami semakin intim dengan Engkau ya Bapa. Kami semakin mengetahui Tuhan isi hati-Mu Tuhan atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bila pagi hari ini setiap komitmen yang kami perkatakan sama Tuhan, Tuhan yang akan mempermudahkan setiap kita, dan kita bisa melakukan dengan baik dan benar. Bagi Tuhan, setiap kami yang hadir Tuhan, kerohanian kami Tuhan yang sedang sakit, kami percaya di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan sembuhkan hubungan kami dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jasmani kami Tuhan yang sedang sakit, kami percaya Tuhan akan pulihkan Tuhan. Lewat Tuhan karya yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, kami percaya Tuhan akan kirimkan, Tuhan akan berikan pertolongan yang sempurna bagi setiap kami, sehingga kami bisa melewati hari-hari kami. Terima kasih ya Bapa. Tidak bisa Tuhan kami kata-kata Tuhan selain kami mengucapkan terima kasih Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Yes Lord Jesus. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapkan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
Beri kemuliaan buat Tuhan. Hirata karala basya karada barala masti kuriala takarala basikirala basya. Kuriala basya karada marata karala basikirala basya. Himata karana masti kirala basya karada bayarala basikirala basya. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dipuja, Engkau layak disembah, Engkau layak Tuhan. Horara basikirala bayarala basikirala basikirala bayarala basikirala bayarala basya. Haleluya. Haleluya. Horara basikirala basyante. Hirata karala basikirala basyema. Shakila glory. Shakila glory. Haleluya. Haleluya. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From for you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From for you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. 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 Kemuliaan adalah milik-Mu Tuhan. Kejayaan, bahkan kekudusan adalah milik. Terima kasih Bapa yang baik. Kau sudah hadir di tengah-tengah kami di ibadah awal tahun 2026. Kami tahu ada banyak hal yang akan Kau nyatakan, yang akan Kau genapi di tahun ini buat kami pribadi-lepas pribadi. Kehendak-Mu jadi, rencana-Mu indah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua ya Roh Kudus. Urapi
Aktifkan panca indera rohani kami. Buat kami memiliki telinga seorang murid, hati seorang hamba. Untuk menangkap pesan-pesan di awal tahun. Untuk sepanjang tahun 2026 di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan, kemuliaan-Mu akan dinyatakan lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Bapak, berbicara. Kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk kebenaran isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyurannya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengucap syukur dan berdoa. Yang siap menaati firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Selamat tahun baru. Selamat pagi. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan dulu. Ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan, Roh Kudus sampaikan kepada kita untuk menerima berkat sorga yang hidup di tahun 2026. Kenapa Tuhan sampaikan menerima? Karena Tuhan sudah sediakan, bagian kita adalah merespon. Responnya adalah menerima apa yang sudah Tuhan sediakan. Bahkan urapan Jehovah Jireh, Tuhan melihat Tuhan menyediakan masih ada sampai hari ini di gereja ini. Katakan yes. Oleh sebab itu, Tuhan sampaikan, Roh Kudus akan sampaikan tips-tips sepanjang bulan Januari untuk menerima berkat surga yang hidup sepanjang tahun 2026. Yang mau katakan yes? Dan minggu ini Tuhan sampaikan hal yang pertama. Waktu saya merenungkan ayat dan firman ini, lawatan Roh Kudus begitu pekat. Saya menangis beberapa kali, bahkan saya mendapatkan lagu yang menurut saya itu lagunya saya cari-cari susah sekali. Tapi saya turun ke bawah, saya ke ruangan doa saya nyanyikan lagu itu pakai gitar. Dan itu lawatan Tuhan turun lagi. Jadi saya percaya bahwa firman Tuhan yang akan disampaikan pagi ini adalah firman yang hidup, yang menyegarkan jiwa kita, bahkan menyukakan hati Tuhan. Dan saya mau kita semua merespon. Kita buka Mazmur 19 ayat 7. Kalau di Alkitab itu ayat 8. Kalau di Alkitab digital itu ayat 7. Berarti ayat 8. Ya. Kalau di sini di Alkitab saya ayat 8. Ayat 7. Ya. Mazmur 19 ayat 8. 8 ya. Demikianlah firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ayat selanjutnya. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ayat selanjutnya lagi. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Ayat yang berikutnya lagi. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Demikianlah firman Tuhan. Ini adalah mazmur dari seorang anak manusia yang dari kecilnya sudah dipilih Tuhan. Anak yang terlupakan, anak yang mungkin terbuang, anak yang mungkin terhilang, tapi tidak bagi Tuhan. Dia adalah anak yang terpilih oleh Tuhan. Namanya adalah Daud, yang dinobatkan oleh hakim yang namanya Samuel menjadi raja Israel, menggantikan raja sebelumnya. Dan bahkan sampai dia menjadi raja, kerajaannya diteguhkan sampai akhirnya diwariskan kepada anak. Pemazmur bilang, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Apa yang dinyatakan lebih indah dan lebih manis
Apa yang dimaksud pemazmur lebih indah dan lebih manis daripada apa yang dunia bisa sediakan. Kita bisa saja mendapatkan kerja, kita bisa saja mendapatkan bisnis, kita bisa saja mendapatkan pasangan hidup, kita bisa saja mendapatkan pengetahuan, kita bisa saja mendapatkan sahabat yang setia, kita bisa saja mendapatkan kedudukan, kita bisa saja mendapatkan emas, kita bisa saja mendapatkan madu yang manis. Tetapi kita harus lebih lagi mengejar hadirat Tuhan. Karena pemazmur bilang dari ayat-ayat sebelumnya, kejarlah Tuhan, ikutilah Tuhan. Bagi kita sebagai pengikut Kristus yang disebut Kristen, hadirat Tuhan adalah penting. Kenapa begitu? Karena Roh Kudus sudah mengatakan dan menyatakan buat kita bahwa tahun 2026 ini kita tidak akan sama lagi. Kita akan dipakai Tuhan. Pakai Tuhan menjadi saksinya perlu kemuliaan Tuhan, perlu kuasa, dan semuanya ada dalam hadirat. Gak bisa kita tanpa hadirat. Yang mau dapat berkat surga yang hidup, katakan amin. Karena itu tema khotbah hari ini adalah hati hamba dalam hadiratnya. Saya dengarnya saja saya bilang, wow, bagus sekali judul ini. Saya catat semalaman, saya doakan, saya renungkan, tiba-tiba catatannya hilang semua. Saya percaya kenapa? Iblis tidak suka kita mendapat harta benda surga ini. Tadi pagi saya ketik lagi, saya ulang lagi, saya doa lagi. Saya teruskan, makanya saya ketik-ketik lagi. Karena Tuhan sudah tangankan apa yang saya katakan. Dan ini semua untuk kita, katakan untuk saya. Ini penting. Saya cuma mau sampaikan respon. Lagi-lagi pilihan di tangan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Yang akan diberkati bukan saya, tapi kita semua. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan kita adalah sumber berkat, Tuhan kita mampu, Tuhan kita sanggup, responi. Responi. Ini baru satu poin yang disampaikan di minggu pertama. Akan ada poin kedua dan poin ketiga. Beberapa sudah saya dibocorkan, sudah dapat bocorannya, tapi belum dikupas habis. Baru yang pertama ini. Kalau tiba-tiba kita dekat sama seseorang, kita dituntun bertemu dengan seseorang, tiba-tiba kita nggak kenal orang itu dan Tuhan bilang berkati dia, Tuhan bilang tolong dia. Itu bukan karena kebijaksanaan kita, bukan karena hikmat kita, bukan karena kecerdasan kita, tapi itu karena ada hadirat. Kita sebagai hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, terkadang ada orang datang dari jauh-jauh mengejar saya, memaksa saya untuk memberkati saya. Itu lagi-lagi bukan karena saya hebat, saya gagah, tapi karena hadirat. Mereka nggak tahu kenapa mereka bisa ditarik untuk melakukan itu. Saya nggak tahu kenapa saya harus menolong orang itu. Tapi saya percaya ada satu daya tarik, itu karena hadirat. Kalau kita datang ke satu tempat, dan tempat itu dari terkutuk tiba-tiba diberkati, itu karena hadirat. Mobil Innova, saya masuk Toyota Astra Motor waktu 2000 di Batu Ampar. Karena ada dua di Batu Ampar sama Sekupang, bukan endorse, tapi saya track dapatnya begitu. Malah katanya ada di Batu Haji atau di mana, saya nggak tahu, ada tiga. Tapi yang saya tahu di Batu Ampar. Saya pergi ke sana. Alkisah sudah selesai diperbaiki, menunggu kurang lebih 3 minggu atau 2 minggu, saya lupa sekarang datang. Dan ketika saya mau ambil mobilnya, apa yang terjadi? Sepi sekali, tidak ada konsumen. Saya tidak perlu antri, saya ambil. Begitu saya ambil mobilnya, konsumen datang berbondong-bondong. Bayangkan kalau saya datang, konsumennya berbondong-bondong. Saya percaya saya dan istri saya akan berjam-jam menunggu di situ. Kualitas yang kita miliki, itu karena ada hadirat Tuhan. Saya pergi ke Mr. Dad, yang tinggal di Tiban, tahu Mr. Dad Chicken. Saya lihat itu kayaknya keren banget, saya pergi ke sana. Waktu saya datang, sepi. Saya berpikir secara manusia. Saya bilang, oh mungkin sepi karena harganya.
nggak sesuai dengan lingkungannya. Jadi kami makan pesan dengan leluasa dan bahkan pelayanannya cepat, ya karena sepi. Setelah saat kami sedang makan, baru orang pada datang. Saya kaget, oh ternyata ramai juga ya Tuhan ya. Tapi Tuhan izinkan supaya saya dapat pelayanan yang cepat. Bahkan kemarin tanggal 30, karena tinggal 31 kita di gereja. Saya bilang gitu sama Tuhan, Tuhan, saya jadi gembala, saya melayani domba-dombamu, boleh nggak saya juga melayani keluarga? Saya terus terang, jujur ya, di masa tua saya selalu ingin berdua dengan istri saya dan bersama dengan keluarga saya. Saya nggak mau terpisah, apapun alasannya saya nggak mau. Saya bilang sama Tuhan, boleh nggak pernikahan kami dimateraikan untuk saling mencintai, saling mengasihi. Kami terus berdua, sampai nanti salah satu pulang atau dua-duanya ikut pengangkatan. Saya bilang. Jadi akhirnya saya izin sama Tuhan. Tuhan, saya mau ajak keluarga saya makan. Kita mau masak sama-sama, kita mau makan sama-sama. Saya bilang gitu. Tapi waktu itu kenapa ya? Ada satu dan lain hal sehingga kita datangnya aja sampai sana jam 8.30. Saya lupa karena apa. Gitu. Akhirnya saya pergi ke I Love Sao Khao, makanan favorit saya ya. I Love Sao Khao. Kenapa? Saya udah cari all you can eat di banyak tempat. Itu saya belum ketemu yang bisa ngalahin I Love Sao Khao. Saya suka sekali di situ dan kebanyakan yang kerja juga anak Tuhan. Saya makan 8.30, saya datang ke sana, tiba-tiba mata kami dianggap melihatnya tutup. Jadi saya sama Oki bilang, waduh tutup. Karena saya berdoa, saya minta, nggak apa-apa Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Ya udah kita ke Hokben. Saya bilang begitu, karena tutup saya mau ke Hokben. Tapi baru lewatin pintu I Love Sao Khao, ternyata buka. Mundur lagi mobilnya parkir. Saya bilang, wah Tuhan jawab. Kalau Tuhan udah jawab, pasti makanannya masih ada. Pada 8.30 itu. Saya tahu tutupnya jam 10.30. Jadi kami ke sana, puji Tuhan tempatnya juga sudah ada, nggak ada masalah. Karena kami takut tempat, kami takut bahan makanan sudah hilang. Tapi ada satu yang Tuhan gak izinkan saya makan, yaitu es krimnya habis. Ya, mungkin karena manis sekali Tuhan gak izinkan juga. Jadi akhirnya saya makan bersama keluarga, kita masak bareng-bareng sampai terakhir saya nyerah. Kenapa saya nyerah? Karena too oily. Kenapa too oily? Hoki ngambil isi perut. Jadi setiap dimasak bukan hanya menteganya yang mencair, tapi lemaknya juga mencair. Akhirnya saya gak sanggup. Itu juga kebaikan Tuhan, karena Tuhan bilang, sudah nanti kamu kolesterol. Ya. Jadi akhirnya hoki yang habis. Tapi kami suka cita sepanjang akhir tahun ini. Dan bahkan tanggal 31 kita doa, tanggal 1 kita ibadah. Hari Jumat tanggal berapa? Tanggal 2. Tanggal 2 saya doa di sini sama istri saya. Karena komitmen saya dari awal, saya selalu berdoa di gereja. Kecuali ada halangan. Tapi itu komitmen saya dari awal sampai sekarang, saya masih setia. Saya doa di gereja. Saya doa, Tuhan bilang gini, malam nanti kamu tetap naik menara doa, karena menara doa Allah. Kamu jangan lihat jumlah, saya lihat hati. Akhirnya saya dengar suara itu, saya ketakutan, jantung saya berdetak kencang. Ada satu kuasa yang menetapkan saya harus melangkah ke sana. Lalu saya info enough, waktu info good. Saya minta maaf, tapi saya belum dapat tuntunan, saya harus hadir. Jadi bagi yang mau hadir silakan, nggak ada masalah. Yang nggak hadir nggak apa-apa, karena memang Tuhan secara khusus bicara sama saya. Jadi saya datang, dan betul Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, malam itu cuma keluarga saya yang hadir. Tapi kami bersuka cita, kami bisa memuji menyembah. Dan saya bilang sama anak saya, dalam pelayanan Papi mau keluarga Papi masuk surga. Dan Papi rindu keluarga besar di Bepatnya Permata juga masuk surga. Jadi harus dimulai dari kami dulu. Perubahan itu tidak bisa dimulai dari orang lain. Harus dari kami dulu, dari diri kita sendiri dulu. Baru bisa mampu mengubahkan orang lain. Kita harus jadi saksi. Nggak bisa kita memuridkan tanpa kita menjadi murid. Itu penting. Jadi kami
kami mesbah bersama di sini, dan sebenarnya ada kejadian supranatural pada saat itu. Jadi waktu saya lagi doa di sini, Tuhan bicara, istri saya diam aja. Istri saya ikutin saya, istri saya sepakat dengan saya, istri saya dengar saya. Lalu saya bilang begini, Mang, malamnya kita mau bawakan apa ya buat orang-orang yang hadir? Yang biasa hari Jumat ke fellowship. Jadi kami terpikir roti gendang di Tiban. Kalau saya enggak, saya dapat satu tuntunan suara. Karena dalam hadiratnya, kebisingan itu akan hilang. Dalam hadiratnya suara Tuhan lebih kuat. Kalau orang yang dekat dengan hadirat. Saya cuma dengar suaranya otak-otak. Saya bilang otak-otak dari mana Tuhan? Otak-otak itu biasa yang saya tahu enak itu di Tanjung Buntung. Masuk ke kampung tua, ada nenek-nenek jual di situ. Itu enak sekali. Asli itu, karena dia penduduk kampung laut di situ. Gitu, penduduk setempat. Saya bilang saya nggak dapat di Bengkok. Saya dapatnya di satu tempat yang Tuhan taruh di telinga saya, di hati saya, di otak saya dengan kuat. Tanjung Priok. Jadi saya bilang Tanjung Priok. Saya nggak pernah main ke sana, saya nggak pernah hunting kuliner ke sana. Saya hanya biasanya di Bengkok, Batam Center, Batu Haji juga saya jarang. Jadi saya bilang, oke Tuhan, kalau memang benar ini dari Engkau, nyatakan. Waktu saya keluar dari gereja, itu awan hitam. Hujan rintik-rintik sudah turun. Rintik-rintik ya. Jadi saya bilang begini, kalau memang Engkau yang nyatakan, terbitkan matahari. Kami sampai di rumah, istri saya bilang, jadi istri saya sepakat dengan saya. Lalu saya bilang kita lihat matahari. Tiba-tiba matahari bersinar. Lalu saya pakai jaket, dan jaketnya dari Pak Wendy, hasil tukar kado sama hoki. Saya juga kaget ada jaket itu. Istri saya tiba-tiba bawa jaket. Saya bilang, tuh jaket dari mana lagi, Mam? Oh, ini tukaran kado berapa tahun yang lalu gitu. Rupanya hoki tukaran kado dapat jaket itu kekecilan. Saya bilang, wow, Tuhan bukan hanya siapkan jaket buat saya pergi, tapi Tuhan siapkan baju Natal. Kemarin saya nggak punya baju ungu, dan itu ternyata hadiah dari Asep. Saya nggak pernah tahu ke depan ada apa, saya nggak pernah tahu kejadian apa, tapi dalam hadiratnya Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah tersedia. Apa yang terjadi, saya ikut sama istri saya naik motor, kita berangkat, matahari bersinar sepanjang perjalanan, awan hitam digeser. Kami ke Tanjung Priok. Ketemu ke kotak-kotak, iya, tutup. Saya bilang ini benarnya dari Tuhannya. Ya, kadang-kadang manusia gitu ya. Tapi saya percaya itu dari Tuhan. Jadi akhirnya istri saya bilang, kita ke pelabuhan yuk. Udah lama kita nggak ke pelabuhan. Ada pelabuhan tikus di sini. Saya masuk ke pelabuhan. Kita jalan jembatan yang putih yang kalau lihat di medsos indah bersinar, tapi lihat di sana kumuh. Jadi saya bilang, beda ya Mam. Apa karena kita kelamaan yang lihat medsos yang berapa tahun yang lalu gitu. Jalan kaki, akhirnya kita pulang. Kita pulang, ketemu sekumpulan anak, istri saya bilang, tanya sama anak itu, Pi. Siapa tahu tukang otak-otak ada di mana. Kita tanya sama anak kecil, orang anak kecil itu jawab, ada Om. Di sana Om, di depan. Saya pergi ke depan, saya cari. Puji Tuhan, saya ketemu satu warung yang jual otak-otak. Dan di situ rupanya Tuhan kasih berkat luar biasa. Saya bukan hanya belanja otak-otak, tapi istri saya dan saya melihat makanan-makanan yang adalah asli makanan Melayu yang sudah lama kita nggak makan. Apa yang terjadi, kita nongkrong di situ berdua pacaran lagi. Wah, luar biasa, Tuhan Yesus baik. Jadi saya bersyukur dengan kejadian itu, dan akhirnya kita bawa otak-otak itu malam itu, karena porsinya buat keluarga, sekarang otak-otaknya sudah habis buat keluarga kita, mohon maaf. Tapi nanti lain kali akan saya belikan lagi. Ini salah satu kebaikan Tuhan. Mungkin ada seorang pengkhotbah yang mungkin khotbahnya sama, ayatnya sama, ilustrasinya sama, intonasi penekanan penyampaiannya sama. Bisa menjadi pengkhotbah yang cerdas, sehingga khotbahnya bagus, tapi tidak bisa memiliki hadirat yang sama. Seorang pengkhotbah tanpa hadirat Tuhan, dia hanya sebagai penceramah kepada telinga yang tuli. Kenapa?
hadirat Tuhan adalah sumber kehidupan. Ketika hadirat itu bersama si pengkhotbah, maka akan ada khotbah yang membawa kepada kehidupan. Hadirat itu penting. Banyak di luar sana orang mengatakan saya cinta Yesus. Tapi saya percaya cinta Yesus itu belum tentu asli. Mungkin cinta Yesus itu palsu, cinta Yesus itu hampa. Kenapa? Orang yang cinta Yesus, yang benar-benar mencintai Yesus, dia akan ada dalam hadiratnya. Kemanapun dia berada, hadiratnya akan mengikuti dia. Hadirat itu bisa didapatkan karena kekudusan dan pengabdian. Tanpa pengudusan dan pengabdian, tidak akan ada hadirat. Tadi sudah disampaikan di VOP, kita sejalan. Ada orang berbahasa roh, tapi belum tentu menghasilkan buah roh. Ada orang berbuat kebaikan, tapi motivasi hatinya karena pribadi lepas pribadi, bukan motivasi hati dari surga. Kita sudah sejalan. Orang yang jatuh cinta kepada Yesus, dia akan mengikuti perintahnya dalam kekudusan. Dia akan mengabdi karena ketaatan. Semua ini harus ada ketaatan. Makanya hati hamba dalam hadirat. Tapi ketaatan tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak punya kerendahan hati. Secara tidak sadar kita jadi sombong. Itu yang iblis sedang menjebak kita. Orang yang punya kerendahan hati, dia akan taat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang taat. Dia harta termahal, harta terbaik dari sorga, harta terindah dari sorga. Dia rela menjadi manusia sama seperti kita, gantikan kita supaya kita diselamatkan. Dia punya hati seorang hamba, sekalipun dia harta sorga. Maka dia katakan, hai yang letih lesu, datanglah kepadaku, karena aku rendah hati dan lemah. Gak bisa kita taat kalau kita gak punya kerendahan hati. Kita akan memberontak. Kita akan merasa diri kita hebat, diri kita sempurna. Tuhan menjadikan dirinya teladan, memiliki hati hamba, bahkan taat sampai mati. Kita adalah hamba dari Tuhan, hamba dari Tuhan yang kita panggil, kita sebut Yesus namanya. Jangan sampai kita menjadikan diri kita sebagai Tuhan di atas Tuhan, sedangkan kita punya Tuhan yang adalah di atas segala Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Untuk mendapatkan, menerima berkat surga yang hidup, kita harus punya kerendahan hati. Karena dari kerendahan hati, dari hati seorang hamba, kita akan menjadi taat dalam kekudusan dan pengabdian. Yohanes 14 ayat 15. Kecintaan kita kepada Yesus bisa terbukti dengan firman ini. Demikianlah firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Melalui ketaatan ada pengudusan. Melalui ketaatan ada pengabdian. Ketaatan lahir dari hati seorang hamba, kerendahan hati seorang hamba. Kalau mau menerima berkat surga, jadilah rendah hati di hadapan Tuhan. Miliki hati seorang hamba. Maka cinta kita bukan cinta yang hampa. Cinta kita bukan cinta yang kosong. Cinta kita bukan cinta yang palsu. Tapi cinta kita cinta yang berarti. Karena ada kekudusan dan pengabdian. Seorang yang cinta Yesus akan terlihat dari kehidupannya. Bukan karena bahasa rohnya, tapi kemana dia berada, dimanapun dia berada, dia akan disukakan banyak orang. Dikasih Allah, dikasih oleh manusia. Istri saya selalu bilang gini, kami heran bahwa ngeliat papi kemana aja pergi, orang-orang kok bisa baik sekali sama papi.
Itu bukan karena hebat kuat gagah saya, tapi karena hadirat. Ketika saya jatuh cinta sama Tuhan, saya mengabdi sama Tuhan, saya jaga kekudusan dengan Tuhan, maka Tuhan saya yang mencintai saya, Tuhan saya yang setia sama saya, Tuhan saya yang hidup, Dia selalu ada sama saya. Dan saya percaya Tuhan yang sama bisa selalu ada sama kita ketika kita jatuh cinta kepadanya. Bukan cinta yang palsu, bukan cinta yang hampa, bukan cinta yang bohong. Jangan pernah mengatasnamakan Tuhan kalau Tuhan tidak suruh. Jangan pernah melakukan sesuatu kalau Tuhan tidak suruh, Tuhan tidak perintahkan. Karena kita secara tidak sadar kita membohongi diri kita dan kita membohongi Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan tidak akan dukung apapun yang kita lakukan karena itu bukan dari Tuhan. Kekudusan itu jangan kaki di sebelah kiri, di jauh sana, kaki kanan di sebelah kanan, di jauh sana. Apa artinya? Satu berjalan dalam kebenaran, satu berjalan dalam ketidakbenaran. Itu nggak bisa. Kekudusan itu sekali benar, tetap benar. Pak Niko kemarin singgung, jangan berdusta. Karena bapak segala dusta adalah, saya ulang lagi, jangan berdusta. Bapak segala dusta adalah, jangan berdusta. Hamba Tuhan kalau dibohongin tahu. Saya kasih tahu loh, ini mimbar. Saya imam yang diurapi. Saya mau kasih tahu, saya sebagai bapak rohani saya mau jangan berbohong, apalagi membohongi hamba Tuhan. Kita nggak tahu, kita tahu. Tahu kisah Ananias dan Safira membohongi hamba Tuhan, akhirnya mati dua-duanya. Jangan berbohong. Gereja bukan untuk menghakimi, tapi menegur dengan kasih supaya terjadi pertobatan. Jangan berbohong. Kita buka 2 Tawarik 26 ayat 5. Lihat ayat ini. 2 Tawarik 26 ayat 4 dulu. Coba ayat 4. Ya. Demikianlah firman Tuhan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia, ayahnya. Ayat 5. Ia mencari Allah, katakan ia mencari Allah. Selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Katakan, membuat segala usahanya berhasil. Allah sang pencipta. Allah menciptakan bumi dan sorga. Allah menciptakan semua isinya. Allah menciptakan hujan pada musim kemarau. Allah menciptakan pintu di mana tidak ada pintu. Allah menciptakan berkat di saat terjadi kegoncangan. Allah menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Allah bisa membuat segala usaha kita berhasil. Siapa yang membuat kita berhasil? Siapa yang membuat kita berhasil? Sekali lagi saya ulang. Siapa yang membuat kita berhasil? Yang kuat dong. Tuhan Yesus gitu. Siapa yang membuat kita berhasil? Tuhan Yesus adalah Allah kita. Dia adalah Tuhan dan Allah buat kita. Dia adalah Bapa surgawi kita. Dan kalau mau kita dapatkan ini, kita harus mencari Allah, yaitu dalam hadirat. Kalau kita baca kisah ini di bawah, Usia menjadi sombong. Ketika dia sudah diberkati, dia menjadi sombong. Dia tidak lagi setia dengan Tuhannya. Dia tidak lagi berkomitmen dengan Tuhannya. Apa yang terjadi? Gugur. Kita buka ayatnya. Pasalnya sama, ayatnya ayat 16. Ayatnya aja diganti ke 16. Hati-hati, iblis akan bermain-main di sini. Saya bacakan buat saudara. Demikianlah firman Tuhan. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak.
Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ini adalah tugas seorang imam yang tidak boleh digantikan. Bapak nggak usah urapi rumah, saya juga bisa urapi rumah sendiri. Bapak nggak usah bicara sama saya tentang schedule, saya punya schedule sendiri kok. Bapak bisa dengar suara Tuhan, saya juga bisa dengar suara Tuhan. Di akhir zaman ini, jangan salahkan musuh. Karena saya sudah melihat, egosentris akan lebih tinggi daripada iblis. Di akhir zaman, dengan teknologi yang modern, egosentris akan lebih dominan daripada pekerjaan iblis. Hati, sudah lihat ya. Makanya kita perlu kerendahan hati. Dengan kerendahan hati, berkat surga yang hidup, itu akan terjadi dalam hidup kita. Hati-hati, hati-hati. Ya. Itu melahirkan ketaatan. Ketaatan melahirkan kekudusan dan pengabdian. Kekudusan pengabdian akan masuk dalam hadirat. Kemanapun kita berada, dimanapun, kapanpun, hadiratnya akan selalu ada sama kita. Yang kami cuma satu orang. Kemanapun kita pergi, kapanpun waktunya, hadiratnya akan selalu bersama kita. Katakan amin. Itu yang penting. Mencari Allah. Saya tahu kita sibuk, saya tahu kita capek, saya tahu kita banyak aktivitas. Tapi orang-orang dalam hadiratnya, ketika ada masalah, dia akan punya sesuatu yang segar. Karena sesuatu yang baru itu berbeda dengan sesuatu yang segar. Baru belum tentu segar. Segar itu pasti baru. Orang dalam Tuhan, dia akan merasakan kesegaran. Pelatihan dia akan disegarkan. Kekuatan lama dia akan digantikan. Hidup dia akan berkualitas. Sukacita yang penuh terjadi dalam hidupnya. Kenapa? Karena lagi-lagi ada hadirat. Saya percaya kita semua mengasihi Tuhan. Kita semua mencintai Tuhan. Jangan berikan cinta yang palsu. Jangan berikan cinta yang hampa. Tapi berikan cinta yang berkualitas. Karena kita punya Tuhan yang berkualitas. Tuhan yang setia, Tuhan yang cinta kita, Tuhan yang hidup, yang selalu ada sama kita. Amin. Apapun yang kita hadapi, percayalah, ketika kita memiliki kerendahan hati, hati seorang hamba, dan kita dalam hadiratnya, semua roh yang ada di dunia ini akan gemetar merasakan hadiratnya. Gak akan ada yang bisa nginjak kita. Gak ada yang bisa ngalahin kita. Bahkan Tuhan sudah nyatakan, sekalipun tidak ada pintu, Tuhan bisa buat pintu. Bukan buka pintu lagi, buat pintu. Karena Dia adalah Tuhan Sang Pencipta. Apa yang gak pernah kita pikirkan dalam hidup kita, Tuhan bisa izinkan. Kita sudah lihat transformasi demi transformasi yang kita alami. Ada di sini yang tadinya jualan ayam, transformasi ke furniture. Ada yang di sini tadinya jualan kue, catering, transformasi ke furniture. Kita nggak pernah tahu. Ada yang di sini tadinya pembalap, transformasi jadi hamba Tuhan. Kalau Anda mau mengalami transformasi, kita semua mau mengalami transformasi. Hadirkan hadirat di dalam hidup kita. Maka yang tidak ada akan jadi ada. Dan sumber segala sumber itu ada bersama kita. Gak akan ada yang namanya kekeringan. Gak akan ada yang namanya kekalahan. Perjuangan yes, tapi kekalahan no. Peperangan yes, tapi kemenangan yes. Kenapa kita diizinkan? Untuk kita bertumbuh imannya. Gak ada yang jelek dari Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan. Yang tadinya lemah akan mengalami transformasi menjadi kuat. Yang tadinya selalu gagal akan mengalami transformasi menjadi berhasil terus. Kenapa? Di mana tidak ada pintu, Tuhan buat pintu. Di mana semua orang mengalami musim kekeringan, Tuhan datangkan hujan di rumah kita. Gak ada gak mungkin bagi Tuhan. Tapi pertanyaannya,
sudahkah kita memiliki hati seorang hamba dalam hadirat? Ini penting. Dari awal sampai akhir sejalan. Novi pun tadi doa supaya kita mulai saat teduh. Belajar saat teduh, baca Alkitab dari awal sampai akhir. Jangan potong-potong ayat. Belajar Alkitab dari awal sampai akhir. Biarlah firman itu hidup. Ya. Itu penting. Sejalan. Saya belum kasih tahu khotbahnya ke Novi. Bahkan VOP juga sejalan. Saya belum lihat VOP dan VOP nggak tahu isi khotbah saya. Tapi semua sejalan. Tuhan mau di 2026 ini kita menerima berkat surga yang hidup. Amin. Oleh sebab itu, miliki hati seorang hamba. Bilang kiri kanan, hati hamba. Ya. Di situ akan ada hadiratnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Kita nyanyikan satu lagu. Hari-hari ini dunia akan semakin jahat. Firman Tuhan bilang, ajarlah kami memiliki hati yang bijaksana untuk menghitung hari-hari. Tidak mudah menjalankan hidup di akhir zaman. Tapi saya percaya satu hal dan kita percaya satu hal karena kita punya Tuhan yang sama. Bahwa ketika hadiratnya ada dalam hidup kita, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jalani, tidak usah takut. Khawatir mungkin ada, tapi tidak usah takut. Karena Tuhan kita selalu bersama kita. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Kita nyanyikan satu lagu. Dan kita ingat bahwa sebelum kita ketemu Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Kalau kita sekarang seperti ini, bukan Tuhan. Aku apa
Yesusku. Katakan kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. benar Tuhan. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Ini kami Tuhan. Kau bukan Tuhan yang selalu menerima memandang harta. Hati Yang kau cari cuma hati seorang hamba. yang selalu Temukan hati seorang hamba itu dalam diri kami Yesus. biar Kau temukan di dalamku. Sebab Kami mau persembahkan hidup kami Tuhan, sebagai domba yang hidup, sebagai persembahan domba yang hidup. sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ibadah awal tahun 2026. Roh Kudus yang begitu mengasihi kita mengingatkan kepada kita. Kita semua adalah hamba yang dimerdekakan. Hamba kebenaran dan merdeka atas dosa. Cinta kita kepada Yesus bukan cinta yang hampa, bukan cinta yang kosong, bukan cinta yang palsu. Karena Tuhan lebih dahulu mencintai kita, mengorbankan dirinya untuk kita, menjadi teladan untuk seorang hamba yang menjadi serupa dengan manusia, mati untuk gantikan manusia. Padahal dia harta terbaik, harta terindah, harta yang paling sempurna di surga. Mau lahir di kandang binatang, mati di atas kayu salib, hanya untuk menyelamatkan kita. Adalah layak, adalah keharusan kita sebagai hamba yang dimerdekakan mengikuti Tuhan kita, mengikuti Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk memiliki hati seorang hamba, sehingga lahir ketaatan dalam bentuk kekudusan dan pengabdian. Disitulah hadirat Tuhan nyata dalam hidup kita. Dan dalam hadiratnya akan terjadi transformasi, akan terjadi terobosan. Bahkan kita akan dipakai untuk membawa kemuliaannya, menyatakan kemuliaannya, menjadi alat menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, menjadi berkat sorga yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi semua harus memiliki hati seorang hamba. Kau Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari,
Yesusku, Yesusku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Orang kata Kasih Tuhan. Kasih Allah. Tanpa hadirat-Mu tidak akan ada kehidupan. Tapi melalui hadirat-Mu akan ada kehidupan. Kami tahu Engkau adalah sumber kehidupan. Engkau akan membawa kami untuk diberkati di kehidupan ini. Bahkan menerima kehidupan untuk selama-lamanya bersama Engkau. Urapi kami semua ya Allah. Urapi kami semua ya Yesus. Bila kami semua memiliki hati seorang hamba dalam hadirat. Kami rindu hadirat-Mu selalu ada bersama kami. Kami tidak bisa tanpa hadirat. Melalui hadirat-Mu ada kesembuhan. Melalui hadirat-Mu ada kelepasan. Melalui hadirat-Mu ada pertobatan. Melalui hadirat-Mu ada pengudusan. Melalui hadirat-Mu ada pintu-pintu baru yang Kau berikan buat kami. Melalui hadirat-Mu kami dimampukan menjadi saksi yang hidup. Melalui hadirat-Mu kami berharga di hadapan. Makasih Bapak. Makasih buat pesan yang Kau sampaikan di awal tahun. Sehingga kami boleh menerima berkat surga yang hidup sepanjang tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan kami. Roh Kudus mampukan kami. Roh Kudus mampukan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya semua jiwa-jiwa yang hadir pada pagi menjelang siang ini sudah menerima berkat surga di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada, hadirat-Mu menyertai kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan yang baik. Makasih Abba Bapa. Makasih buat pesan-pesan di awal tahun ini. Berkati agar firman yang ditabur di ruang tanah hati kami boleh berakar dengan kuat dan kokoh, bertumbuh dengan subur dan tinggi, menghasilkan buah-buah yang manis dan banyak buahnya untuk jadi berkat buat banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari segala kesombongan, berikan kami kerendahan hati, sehingga pada saat kami mengalami promosi di tahun 2026 kami tetap sama. Engkau semakin besar dan kami semakin kecil di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa yang baik. Terima kasih. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Katakan amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan untuk orang percaya dan anak-anak yang sudah berusia 12 tahun. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita diingatkan ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Dia datang ke dunia untuk kita. Dia mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Dia naik untuk kita. Dia sayang sama kita. Dia mau layakan kita di hadapan Bapa di surga. Tapi sebelum menerima berkat dari perjamuan kudus, kita harus periksa pribadi kita masing-masing. Jangan menyimpan dosa, jangan menyimpan kepahitan, jangan menyimpan dusta. Karena Dia menyelidiki hati.
Firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan. Kalau ada yang Tuhan ingatkan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, yang secara tidak sadar maupun sadar kita ampun, supaya kita bisa mendapatkan berkat surga yang terbaik, berkat surga yang membawa kita kepada kehidupan. Kalau ada yang Roh Kudus ingatkan, ingat, masing-masing tundukkan kepala kita. Apa Bapa, ampuni kami, ampuni dosa dan pelanggaran kami semua. Mungkin ada perkataan, perbuatan, tingkah laku yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang tidak menyenangkan, yang bertentangan dengan firman. Kami mohon ampun. Jangan kau ingat dosa dan pelanggaran kami semua, tapi ingatlah kami oleh karena kasih setia-Mu pada kami dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu ketika kami mohon ampun, Tuhan mengampuni kami. Keterbukaan adalah awal daripada kemuliaan. Ampuni kami, ampuni dosa dan pelanggaran kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat roti tinggi-tinggi tangan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan kita tinggi-tinggi tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah cawan yang kita minum dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ada yang diam. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau baik, Kau sangat baik, Kau terlalu baik buat kami. Kami bersyukur buat berkat-Mu. Terima kasih buat karya-Mu. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih buat karya keselamatan. Terima kasih dan terima kasih. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur Hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. yang sakit sembuh, yang letih lesu kuat, yang butuh jalan keluar jalan keluar, yang jatuh dan berusaha bertobat, semuanya mengalami berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak.
biarlah kami semua boleh menerima berkat sorga di tahun 2026 di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyurannya bagimu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga saat ini juga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat kelepasan, bahkan berkat pengudusan dan keselamatan, dan berkat Abraham, Ishak, dan Israel, serta kasih Kau yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai, pribadi lepas pribadi, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom.